Baik, kemarin kita sudah belajar tentang migration, yaitu bagaimana membuat struktur tabel. Ya, kemarin kita sudah membuat tabel, yaitu kategoris. Sekarang kita akan belajar bagaimana mengisi datanya. Untuk mengisi data ke tabel, kita misalkan untuk kategoris kita punya data seperti ini, ya, dapur, kategori dapur, kategori elektronik, dan furniture, ya, mempunyai ID, name, slug, dan image, ya. Cara mengisi data ini ada dua cara yang paling umum dilakukan, yaitu melalui seeder, yaitu salah satu fitur yang disediakan oleh Laravel, atau bisa langsung mengisi di dashboard phpMyAdmin, ya, dengan menu insert, ya. Jadi kita sudah sempat belajar kemarin, kita input data satu persatu, ya, tapi ya cara phpMyAdmin ini cukup repot dan lama, ya. Ini isi data tabel ini untuk di project nantinya berlangsung secara dinamis sebenarnya, tapi untuk data awal sebagai bahan pembelajaran kita akan belajar mengenai seeder. Jadi jangan bingung, sekali lagi migration kemarin adalah membuat struktur tabel, yaitu membuat kolom-kolom. Sedangkan seeder ini adalah mengisi kolom-kolom tersebut, ya. Jadi ada migration, ada seeder. Yang satu untuk membuat struktur tabel, sedangkan yang seeder untuk mengisi data ke tabel. Sekarang kita coba ke dashboard phpMyAdmin. Kalau kita mau mengisi data lewat phpMyAdmin, caranya begini. Saya akan tunjukkan dulu. Kita akan mengisi tabel kategoris, ya. Ini strukturnya adalah seperti ini. Kalau mau mengisi data adalah insert, ya, kita klik. Nah, kita isi. Di sini ada kolom ID, ada kolom name, slug, image, dan timestamp. Kita langsung isi aja di sini. Misalkan ID 1 namanya dapur. Nah, kita coba ya, kita coba untuk data awal nih kita isi manual, ya. Kemudian untuk image adalah dapur.jpg. Nah, timestampnya kita tanggal hari ini, ya, gini ya, tanggal hari ini. Oke, gini ya. Jadi kita isi secara manual dulu, kita klik go di sini. Nah, ini adalah perintah dari SQL, adalah seperti ini. Kemudian kita browse. Nah, di sini sudah muncul data pertama kita, yaitu kategori dapur, ya. Namanya dapur dengan slugnya dapur dan gambarnya dapur.jpg, ya. Nah, kemudian kategori berikutnya yaitu elektronik dan furniture akan kita pakai seeder. Oke, untuk mengisi data menggunakan seeder, kita kembali ke Visual Studio Code. Kita akses folder database, kemudian kita tulis seeder. Kita akses seeder, kita klik database seeder. Nah, disinilah kita akan mengisikan kategori berikutnya. Cara mengisinya adalah kita pertama sebutkan dulu modelnya, ya. Modelnya kita akan pilih kategori, kita enter aja, kita pilih pilihan yang paling atas ini. Nah, kalau kalian perhatikan di atas ini akan muncul use app models / kategori, ya. Kita akan mendefinisikan dulu, kita akan menggunakan model kategori, ya. Kemudian titik dua kali, kemudian kita create. Nah, caranya adalah seperti ini.
Nah, kemudian kita tuliskan di sini sesuai dengan kolom. Kita punya kolom ID ya. Kemudian datanya apa? Nah, tadi kan untuk dapur isinya ID-nya 1. Nah, sekarang kita tulis ID-nya 2. Elektronik. Wah, ini koma. Kemudian ada slug. Ya, jadi ini harus sama ya, nama kolom harus sama. Karena kalau tidak sama nanti akan error. Nama gambarnya kita samakan saja. Nah, ini created at, kita lihat, kita copy saja di sini. Ini kanan copy, kemudian kembali. Ya, sama seperti ini ya. Nah, kemudian ini data elektronik kita copy saja untuk data ketiga, yaitu furniture. Ya, ini ya, furniture. Nah, jadi ini adalah cara menggunakan seeder, mengisi data menggunakan seeder, yaitu kita sebutkan modelnya, model kategori, dimana model kategori ini berhubungan dengan tabel kategoris ya. Kemudian kita klik create di sini, kemudian kita sebutkan ini adalah nama kolom pada tabel, sedangkan ini adalah isi datanya ya. Oh ya, kurang satu ya, ini kita ada satu lagi, updated add. Nah, gini ya. Ya, demikian. Jadi ini harus sama, kolomnya harus sama dengan tabelnya, yaitu ada ID, name, slug, image, created add, updated add. Kita cek dulu, jadi masih ada satu data ya, yaitu data dapur. Kemudian kita akan eksekusi ya, eksekusi seeder ini. Bagaimana cara eksekusinya? Kita klik terminal atau boleh di command prompt tadi ya. Kita ketikkan php artisan db seed. Ini adalah perintah untuk menjalankan, mengeksekusi database seeder sesuai yang kita tulis di sini tadi ya. Kita enter. Nah, info seeding database selesai ya. Sekarang kita cek apakah data sudah masuk ya. Kita refresh ya, kita perhatikan di sini sudah masuk ya, data kedua yaitu elektronik dan data ketiga yaitu furniture ya. Jadi menurut saya seeder ini lebih simple dan lebih cepat ya untuk mengisi data ke database. Jadi untuk data awal ya, maksudnya untuk data awal, untuk mengetes program, untuk mengetes aplikasi, seeder ini berguna sekali untuk mengisi data agar kita bisa mencoba aplikasi dengan apakah berjalan dengan baik atau tidak. Oke, sebelum kita mengisi tabel produk, kenapa saya mengisi tabel kategori dulu? Karena di sini ada kategori ID. Ya, jadi kalau kita mengisi produk dulu nanti bisa error. Jadi yang harus kita isi adalah kategori ID. Jadi ini harus ada dulu. Isi dari tabel kategori dan user ID harus ada dulu. Itulah kenapa kita mengisi, karena ini bergantung ya, ada berhubungan dengan tabel kategori dan user, itu harus kita isi dulu. Nah, sekarang kategori sudah, sekarang kita isi tabel user dulu ya. Tabel user ini masih kosong,
Sekarang coba tugas kalian mengisi isi dari tabel kategori ini satu data saja. Silakan, take your time. Oke, solusinya adalah kita buat sama-sama. Kita kembali ke database header, kita hapus dulu yang kategori ya, kita edit saja ya. Nah, kalau tadi kita menggunakan tabel kategori, sekarang kita akan menggunakan user. Nah, ini ya, perhatikan juga di daerah atas akan terbentuk use model user ya. Kemudian kita cocokkan nama kolom dari tabel user, yaitu ada ID, name, email. Nah, perhatikan yang default 0 ini jadi boleh tidak diisi, boleh kosong ya. Jadi ini juga 0 0 0 boleh. Jadi yang perlu kita isi adalah ID ini harus diisi dan auto increment. Jadi untuk di seeder tidak harus kita isi juga karena dia akan menambah, mengisi otomatis. Jadi yang perlu kita isi adalah name, email, dan password, 3 saja ya. Kita kembali ke sini. Jadi ini kita hapus, yang adalah name, email, dan password. Nah, untuk name silakan isi, misalnya kita isi admin. Kemudian emailnya kita isi admin@advance.app, bebas ya, ini data dummy saja. Nah, untuk password kita menggunakan hash ya. Hash ini adalah, nah kita pilih huruf besar di sini, kita pilih yang atas ini. Nah, nanti akan muncul use Illuminate support package hash ya. Nah, kita menggunakan enkripsi untuk password kita. Perintahnya adalah hash _2 make, kemudian nilai passwordnya. Nah, ini adalah nilai password yang akan dienkripsi. Jadi nanti waktu disimpan di database bukan 1 2 3 4 5 6 begini, tapi nanti akan dienkripsi sehingga susah dibaca dengan kode-kode yang aneh gitu ya. Jadi ini juga sebagai saran juga untuk kalian. Ibarat kalau ada akun kalian yang dihack, itu sebenarnya bukan dihack. Jadi mungkin kalian register pada sebuah web di mana adminnya tidak menggunakan hash. Jadi si admin itu tahu. Jadi waktu kalian register, password kalian akan ditulis apa adanya seperti ini ke database, sehingga admin saat melihat tabel database terbuka password kalian. Dan kecenderungannya orang saat mengisikan password itu sama di setiap web, akun email, akun Facebook, akun apapun itu biasanya passwordnya sama. Nah, disitulah kesempatan bagi admin yang orang yang tidak baik untuk mengambil alih akun Anda karena dia tahu password Anda. Jadi saran saya, silakan gunakan password yang berbeda untuk akun-akun penting dengan akun-akun yang tidak begitu penting ya. Oke, ini adalah untuk seeding dari tabel user. Cukup 3 saja karena ID itu nanti auto increment, jadi cukup 3 ini aja. Kita save, kemudian kita jalankan terminal. Nah, terminal. Oke. Nah, perintahnya adalah php artisan db seed. Nah, sekarang sudah di seeding database, kita di tabel user. Nah, udah ya, udah muncul satu data di sini, yaitu admin dengan ID 1 otomatis akan terisi karena auto increment. Nah, kita lihat passwordnya, password asli kita adalah 1 2 3 4 5 6, tapi karena dienkripsi menjadi kode seperti ini ya. Jadi saat admin web sekalipun tidak bisa tahu password kalian apa ya. Ini untuk keamanan. Kemudian ini 0 semua, encrypted otomatis ya. Nah, jadi sudah berhasil kita menambahkan satu data ke user.
Oke, saya kira cukup untuk materi seeder ini, karena sebenarnya masih ada faker, ada factory, tapi itu untuk keperluan mengisi data dummy ya. Jadi dibilang penting ya nggak penting, dibilang nggak penting juga penting, jadi opsional lah saya pikir. Jadi biar materinya nggak terlalu banyak, biar nggak terlalu pusing juga belajarnya, saya kira untuk basic ini sudah sangat cukup untuk belajar tentang seeder saja, karena ini untuk mengisi data awal saja ya. Mungkin untuk produk nanti kita akan isi melalui controller ya. Jadi nanti kita membuat form untuk mengisi produk ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.